pagi hari yang berbahagia ini, pada hari Senin tanggal 14 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam kajian rutin subuh dengan pembahasan qawaidul Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada hari ini kita berada di hari yang mulia, hari Senin, yang mana hari Senin ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari kelahiran, kata Nabi, hari kelahiran saya dan hari diturunkan wahyu pertama kali kepada saya. Hari Senin adalah hari yang mulia, maka sebagai bentuk syukur kepada Allah, Rasulullah SAW biasa berpuasa sunnah di hari Senin, karena sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa lahir di muka bumi ini ya dengan kondisi yang sehat walafiat. Beliau bersyukur dengan berpuasa sunnah ya di hari Senin sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Senin itu mempunyai banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, seperti turunnya wahyu pertama kali itu di hari Senin ya. Dan Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah itu startnya hari Senin. Dan disebutkan tiba di Madinah juga hari Senin ya, jadi startnya hari Senin, berangkat, kemudian 14 hari perjalanan, sehari semalam ya. Beliau tibanya juga di kota Madinah juga di hari Senin. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang keenam, yang mana kaidah yang keenam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa di ayat ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sulhu khairun." Was-sulhu khairun. Dan perdamaian itu lebih baik. Masya Allah. Setelah kita sebutkan bagaimana contoh-contoh kehidupan tentang agar perdamaian itu selalu dikedepankan dari pertikaian, dan kita sebagai umat Islam itu selalu mengedepankan namanya persatuan ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, maka bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian, dan jangan saling cerai-berai ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengedepankan yang namanya perdamaian. Dan ketika kita mengadakan as-sulhu, berarti kita sedang melakukan ibadah, karena as-sulhu itu adalah perintah, dan seluruh perintah Allah itu Allah balas dengan pahala ya. Dan pertikaian itu tentunya mendapatkan kebalikannya. Allah benci orang-orang yang bertikai, dan Allah juga merusak hatinya orang-orang yang tidak menjadikan perdamaian itu adalah nomor satu ya. Dan telah kita sebutkan, hendaknya kita menggugurkan hak-hak kita kalau sedang berdamai. Pasti ada yang kurang dari hak kita, ada yang terambil dari hak kita, karena itu sudah menjadi sesuatu yang mesti ada ketika menjalin yang namanya perdamaian. Dan Rasulullah SAW dalam banyak contoh beliau mengadakan yang namanya islah. Islah itu artinya mengadakan perbaikan ya. Ada yang sedang bertengkar, orang ketiga ini namanya islah, itu orang yang sedang memperbaiki keduanya, namanya islah. Di sini disebutkan seperti bagaimana Saudah bintu Zam'ah ya, istri Nabi yang paling tua, itu mengkhawatirkan Rasulullah untuk menceraikannya ya, karena beliau sudah tua, sudah uzur,
pelayanannya tentunya tidak seperti waktu muda, sehingga daripada Nabi memisah dengan Sauda, maka Sauda rela untuk jatah malamnya diserahkan kepada ibunda Aisyah. Ya. Karena itu lebih baik ketimbang beliau harus berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menjadi istri Nabi adalah gelar yang luar biasa, menjadi ummahatul mukminin, ibunda kaum muslimin, ya, ibunda kaum muslimin. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk mendamaikan Barirah dengan istrinya, ya, sampai dibebaskan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah mendamaikan penduduk Kuba yang sedang bertikai, sudah melempar batu, sudah saling menyerang. Kemudian alhamdulillah Rasulullah itu mendamaikan penduduk Kuba, ya, sehingga menjadi yang damai, tidak bertikai. Kemudian Ibnu Abbas bagaimana mendebat Khawarij yang memisah dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sehingga setelah didakwai oleh Ibnu Abbas, sebagian besar mereka kembali sadar untuk bisa mengikuti aturan pemerintah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Intinya daripada kaidah yang keenam ini adalah selalu mendahulukan yang namanya perdamaian, dan perdamaian itu lebih afdal daripada pertikaian. Ya. Selangi, jadi inti daripada kaidah ini adalah selalu mengedepankan perdamaian. Kalau masih bisa didamaikan, maka itu yang lebih baik. Kapan seseorang tidak bisa didamaikan? Ada di sini. Kapan seseorang itu tidak bisa lagi didamaikan? Perdamaian atau perbaikan itu bisa dilakukan pada semua hal, kecuali, ya, di halaman 51 di paling bawah itu, ya, kecuali apabila ia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau solusinya dia mengatakan saya mau damai dengan catatan ini, yaitu yang haram menjadi halal atau halal menjadi haram, maka itu tidak boleh. Contoh, saya mau damai dengan istri saya, kalau dia izinkan saya untuk melanjutkan profesi, misalnya ya menipu orang misalnya, itu tidak boleh, haram, maka tidak boleh didamaikan, tidak boleh didamaikan kalau seperti itu, karena kita sudah mengizinkan dia untuk mengerjakan yang haram. Jadi sekali lagi, perdamaian itu semuanya bisa, kecuali kalau ada kasus yang seperti ini, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, baik pekerjaan ataupun masalah yang lain. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita lanjutkan pada kaidah berikutnya, kita akan kita akan mengulangi, ya, dari kaidah yang sudah kita sebutkan. Kaidah yang pertama, taqwa qulu linnasi husna, dan perkataan yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 83. Kaidah yang kedua, wa dan boleh jadi apa yang kamu benci baik bagimu. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan boleh jadi apa yang kamu sukai buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah melihat apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kaidah yang ketiga, wala tasawwul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir, dan janganlah melupakan kebaikan di salah seorang di antara kalian, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 237. Kaidah yang keempat, bal insanu ala nafsihi basir,
Artinya bahkan mereka bersaksi atas dirinya sendiri. Walau meskipun dia menggunakan alasan-alasannya. Surah Kiamat ayat 15 sampai 11. Kaidah yang kelima, dan sungguh berugilah orang yang meluruskan kedustaan. Surah Toha ayat 21. Kaidah yang keenam, wasulhu khairun, dan perkabaian itu lebih baik. Surah An-Nisa ayat 128. Kita akan lanjutkan kaidah kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu ar-rabi' ashar min kitab qawaidi qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafs wal hayat al-muallif asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li ustadina al-hukami wa lil hadirina dan yang hadir di majelis ini wa lil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah ma'asyarikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Kaidah yang ketujuh, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-qa'idatu as-sabi'ah, kaidah yang ketujuh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat ke-91, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'alal muhsinina Ma'alal muhsinina ma'alal muhsinina Ma'alal muhsinina min sabil Min sabil ma'alal muhsinina min sabil Ma'alal muhsinina min sabil. Ma'alal muhsinina itu fathah bertemu alif, namanya maqbul bi. Alal muhsinin alif lam amaliyah. Min sabil ifa'al, sukun bertemu dengan sin. Baik. Makna daripada kaidah yang ke-91, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ya, ini termasuk semua kaidah yang ada dalam 50 kaidah ini luar biasa. Ya, Masya Allah. Kita akan sama-sama membahas apa yang Allah maksudkan di ayat ke-91 ini dari surah Taubah. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Nah, Ayat di atas merupakan salah satu kaidah yang mengatur interaksi antar sesama manusia tentang sebuah sikap yang dicatat oleh Al-Quran seputar penjelasan sekelompok orang yang mengemukakan alibi atau tidak mengikuti perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Di antara mereka ada yang dikabulkan uzurnya, serta ada pula yang ditolak. baik. Jadi kaidah ini disebutkan bahwasanya gambarannya tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik,
Kalau sudah ada orang-orang yang berusaha berbuat baik, kemudian hasilnya kurang maksimal, maka jangan dicela. Nah itu gambaran umumnya. Sebelum kita masuk di kisah perang Tabuk. Jadi makna umumnya kayak ini. Jadi kalau ada orang yang sudah berbuat baik, berusaha berbuat baik, kemudian hasilnya yang diperoleh kurang maksimal hasilnya, kurang memuaskan, maka tidak ada celaan bagi dia. Jangan celah, karena toh dia sudah berusaha. Baik, kisahnya dalam surah disebutkan dalam ayat ini di surah Taubah ayat 21. Ayat ini bercerita tentang perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Ya. Yang mana di sini orang yang mengemukakan alibi alasan, ya, alasan untuk tidak ikut perang pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Itu ada perintah dari Nabi untuk melakukan perang, namanya perang Tabuk, bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Setelah perintah perang Tabuk ini, itu ada beberapa kelompok manusia. Ada kelompok yang sengaja untuk tidak mau ikut karena cari-cari uzur. Jadi dia tidak mau ikut sebenarnya, saya tidak mau ikut perang. Kemudian cari-cari alasan. Bagaimana cara alasannya itu diterima oleh Nabi. Jadi dia memang asalnya tidak mau ikut, kemudian menyampaikan alibi atau alasan-alasan yang tidak termasuk uzur. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mau ikut perang, tapi karena keterbatasan dia tidak bisa ikut perang. Jadi ada berapa kelompok sih? Ada dua kelompok. Tadi ada kelompok yang mau tapi keterbatasan, ada yang dia uzur, jadi dia tidak bisa ikut. Ada juga orang yang memang tidak mau asalnya, kemudian berusaha mencari-cari alasan. Baik. Perang Tabuk ini jamaah sekalian itu perang yang berat. Perang Tabuk ini termasuk perang yang berat. Dalam keadaan musim panas. Bayangkan musim panas. Musim panas itu ya kalau di daerah Timur Tengah itu bisa sampai 40 derajat. Ya. Kalau kita di Indonesia ini kan mainnya 25, 26, kalau siang itu 26, 27. Di sana itu 40, bayangkan. Kalau kita sudah anggap ini torpedo ini sudah setelah matahari, Merkurius baru torpedo. Itu masya Allah, kita akan bayangkan kalau di sana 40 derajat. Yang pernah umroh Ramadan merasakan, atau yang pernah haji itu merasakan bagaimana panasnya di sana. Karena ini sebagian yang musim dingin, ya, jadi panas. Ya. Kemudian perang ini musim panas bertepatan juga panen korma. Ini masangki. Oh ini ujian. Nabi suruh pergi perang ini, kurma sudah mau dipanen. Kita akan membayangkan bagaimana kondisi pada saat itu. Dan juga jarak tempuh yang jauh. Tabuk itu dari Madinah, itu startnya dari Madinah, itu 700 km. Di mana itu 700 km? Malili itu 345 km sesuai dengan mazhab Google Map. Malili ya, Malili. Di mana itu? Di mana itu ternyata? 700 km. Di mana? Palu, Sulawesi Tengah. Iya, start dari Palu dong ya, 696 km. Hampir kalau masuk kota mungkin sudah 700 km. Naik mobil itu 16 jam. Jalan kaki, digunakan ada jalan kaki 6 hari. Oh itu. Yang tema sangki baru butuh juga 6 hari. Bayangkan gitu ya. Ini saya sebutkan ini supaya kita bisa membayangkan bagaimana sahabat itu kalau disuruh untuk perang. Jadi wajar ada dua kelompok. Ada kelompok yang bela, lakukan tempat sakit. Jadi sudah kita ini banyak alasan. Ya, ada juga yang memang mau tapi ya Rasulullah keterbatasan. Apa keterbatasan itu? Nah, kita baca ayatnya supaya kita bisa memahami. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan datang kepada Rasulullah orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Badui agar diberi izin bagi mereka untuk tidak pergi berjihad. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang kafir yang di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Baik, sampai di sini kita ada ini kelompok pertama. Sampai azab yang pedih ini kelompok pertama ini. Dan datang kepada Rasulullah orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Badui agar diberi izin bagi mereka untuk tidak pergi berjihad. Ini orang Arab Badui memang banyak kali ya. Banyak kali ya. Dia tidak mau ikut perang ya. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja. Coba, para orang-orang munafik ini termasuk juga di Madinah itu tidak mau ikut perang. Dia cuma mau memilih duduk di Madinah saja, tidak usah keluar-keluar. Karena cuaca ekstrim, kemudian jauh, kemudian sebentar lagi kita akan panen kurma. Ya. Kedua, kelak orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Intinya mereka tidak mau pergi dengan alasan-alasan tadi, panas lah, kemudian kita mau panen lah, kemudian jauh jaraknya. Ini kelompok yang pertama yang memang asalnya dia tidak mau pergi. Yang kedua, tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, itu ditandai kaidah kita ada di situ ya. Tidak ada jalan, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ini sampai sini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini mau pergi, tapi uzur. Apa uzurnya yang disebutkan dalam ayat ini? Tidak ada dosa dan tidak pergi berjihad di antara orang-orang yang lemah. Dia loyo, ya, atau dia orang tua, semangat, oke, mudah, tapi fisik tidak bisa bohong. Fisik sudah tidak bisa lagi untuk kesana. 6 hari jalan kaki, ya, panas, mau panen, ya, jadi lemah. Ini uzur ya, uzurnya lemah. Kemudian juga dia mau pergi tapi sedang sakit, sembunyi, sedang sakit ya. Dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Apa maksudnya ini? Orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Dia mau pergi, tidak ada juga biayanya. 6 hari ini butuh rest area, butuh istirahat. Makanya orang pergi perang itu bukan hanya bawa diri ya, bi amwalikum wa anfusikum. Apa itu bi amwalikum? Dengan harta, wa anfusikum, dan jiwa. Ya, kita ke Makassar saja itu biaya. Ini paling perjalanan 6 hari. Ya, perjalanan 6 hari yang sangat jauh. Jadi dia mau pergi tapi Rasulullah tidak ada nih. Tidak ada, saya punya biaya, tidak saya punya uang. Ya. Tapi niatnya Masya Allah mereka mau berangkat. Nah, Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. baik, perhatikan di sini. Nah, tadi yang kelompok yang kedua kan disebutkan saya mau ikut Rasulullah, tapi saya ini orang tua. Ini pengumuman umum di Madinah ya. Semuanya keluar, kecuali wanita dengan anak-anak atau beberapa yang masak-masak nanti di tengah jalan. Selebihnya itu keluar. Ayo kita berperang di Tabuk. Maka datanglah orang-orang ya Rasulullah. Allah, saya mau pergi, tapi saya ini orang tua. Ada juga sakit, ada juga tidak ada biaya. Saya tidak punya biaya untuk pergi ke sana karena setiap orang masing-masing. Ya, tidak ada bendaharanya di situ. Masing-masing, ya. Ini perang yang berjihad. Tapi apa jawaban Allah? Coba, inilah turunlah kaidah ini. Turunlah ayat Allah. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Kamu itu tidak ada celaan. Bagus ini ada niat mau pergi, itu sudah mantap. Masya Allah, sudah mantap. Itu sudah ada niat mau pergi, tapi karena uzur jangan dicelah. Uzurnya jangan
Jelas. Paham maksudnya kaidahnya? Ya, disitulah kaidahnya. Maksudnya adalah kalau ada orang yang sudah berniat baik, kemudian tidak maksimal atau tidak jadi, maka jangan dicela. Jangan dicela karena toh dia juga sudah punya niat yang baik. Yang dicela itu yang kelompok pertama tadi, yang sengaja untuk cari-cari alasan kuat, orang kaya, ya ada tabungannya tapi tidak pergi orang kaya. Nah, yang ketiga ini dia sebenarnya masuk di kelompok yang kedua, ya masuk di kelompok kedua. Cuma yang ketiga ini itu mau pergi perang sudah siap, cuma tidak ada motornya. Dia gagal motoran, ya. Dia gagal motoran, tidak ada. Ya Rasulullah kan sebutkan dan tiada pula dosa, tidak ada juga dosanya ini. Sampai itu orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberikan kendaraan, karena tadi tabuk berapa? Berapa jaraknya tabuk tadi? 700 km. Kita mau pergi Rasulullah. Tapi mereka mengatakan, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Iya. Ya Rasulullah, saya mau pergi. Kalau ada yang bonceng saya pergi. Ya Rasulullah, kalau ada yang bisa sewakan saya onta atau kuda, saya pergi. Tapi Rasulullah juga tidak dapat. Tidak ada juga. Masing-masing orang sudah punya kendaraan masing-masing. Jadi dia pergi masing-masing. Jadi saya tidak dapat orang tua juga. Untuk kamu ini yang mau pergi, tapi tidak ada kendaraan. Apa yang mereka kerjakan setelah Nabi bilang begitu? Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, kata Nabi. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan. Luar biasa sahabat ya. Tidak jadi berbahan itu balik bahagia dan mata kami bercucuran air mata. Bagaimana iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Kalau kita minum tidak jadi kita. Tidak jadi Masya Allah ya, para sahabat bercucuran air mata karena kesedihan, tidak sempat pergi berjihad. Yang mana jihad itu dua saja pilihannya, hidup mulia atau mati syahid. Kalau dia pergi berjihad tidak mati, dia hidup mulia. Ya. Kalau meninggal mati syahid, sudah dua saja itu kalau ya, orang berjihad fisabilillah. Ya. Nah, sesungguhnya jangan untuk menyalahkan hanya terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama-sama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah akan mengunci mati hati mereka, maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. At-Taubah 90-90. Baik, siapa celaan itu ditunjukkan kepada siapa? Sesungguhnya jangan untuk menyalahkan hanyalah siapa? Terhadap orang-orang yang minta izin kepada yang mana tadi ini? Yang pertama tadi yang cari-cari alasan untuk tidak ikut perang fisabilillah. Makanya Allah mengatakan celaan itu bukan kepada orang yang tadi yang tidak sempat pergi. Walaupun dia tidak sempat pergi, ada niatnya untuk pergi perang. Ini juga dia mau pergi perang tapi tidak ada kendaraannya. Jangan celah dia. Yang celah itu adalah yang orang-orang yang kelompok pertama sengaja dia tidak mau pergi, padahal dia kata Allah apa? Padahal mereka itu orang kaya. Kata Allah orang kaya mereka tidak menyumbang juga. Nah, ini juga masalahnya. Mereka ini tidak pergi menyumbang juga. Ya makanya disebutkan dalam hadis Nabi, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan perbekalan, siapa yang menyumbang untuk orang yang mau pergi perang, maka dia sama dengan orang yang pergi perang. Coba dengarkan hadis Nabi bahwa siapa yang menyiapkan peralatan orang yang pergi perang, dia bantu-bantu packing barang, dia bantu-bantu untuk sumbang makanan. Saya tidak bisa pergi, tapi saya sumbangkan kamu makanan, saya donaturnya. Maka apa kata Allah? Apa kata Nabi? Maka dia termasuk orang yang pergi berjihad di fisabilillah. Kalau tidak bisa pergi lillah, intinya murasaknya di titik. Iya, insya Allah sama dengan dia pergi lillah. Apa sebenarnya pergi lillah? Kita mandi-mandi, saya tidak mandi-mandi di sini. Jadi itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada celaan bagi orang yang sudah berusaha berbuat baik. Nanti contoh-contohnya dalam kehidupan itu sangat banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, makna kaidah secara ringkas, tidak ada dosa bagi orang-orang yang memiliki usul yang benar dan dapat diterima, seperti kelemahan fisik, sakit atau zamanan, tertimpa bencana atau penyakit menahun.
tidak memiliki biaya, dengan syarat semua keterbatasan dan kelemahan ini benar-benar terjadi pada diri mereka. Karena itu Allah mengatakan idza nasabu, yaitu mereka jujur dan benar dalam niat dan perkataan, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Mereka tidak menipu manusia, mereka orang-orang yang baik dalam menggambarkan keadaannya. Setelah itu Allah menghadirkan harapan untuk mereka dengan mengatakan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, barakallahu fiik. Perhatikan di sini apa makna kaidah ini. Tidak ada dosa bagi orang yang memiliki uzur yang benar dan diterima, seperti kelemahan fisik, sakit, kemudian dia punya penyakit, dengan catatan betul-betul jujur, dia tidak bohong, dia tidak mengada-ngada. Apakah Allah mencela orang yang tidak puasa karena sakit? Tidak. Dia sebenarnya mau puasa, tapi karena sakit dia tidak puasa. Apakah Allah mencela orang tua yang tidak lagi bisa puasa? Tidak, karena dia punya uzur. Kalau ditanya lagi puasa, karena saya mau puasa, tapi karena uzur Allah tidak mencela. Jangan kata ini orang tua yang sudah tua tidak semakin ingat kuburan, ya, tidak pergi lagi puasa. Jangan dicela karena dia punya uzur. Jadi segala orang yang punya uzur yang benar itu tidak dicela. Ya, ini maksudnya kalau ustaz di kelas. Ya, kalau ustaz dia, oh iya. Tapi dia story-nya, pergi ngopi. Nah, ini kalau pergi ngopi ini berarti kan dicela coba. Ini bukan alasan syar'i. Katanya ustaz ini ada nongkrong sini. Ya, jadi ini termasuk ya, tidak ada celaan orang yang betul-betul uzurnya uzur syar'i, karena dia niatnya mau pergi tapi karena uzur tidak jadi. Nah, seperti diketahui bahwa pengambilan sebuah hukum dilihat berdasarkan keumuman lafaz dan bukan karena kekhususan sebab. Baik, itu ditandai, ini kaidah fikih ya, kaidah fikih ini ditandai keumuman lafaz ya, atau ya keumuman lafaz dan bukan karena kekhususan sebab. Keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab. Apa maksudnya ini keumuman lafaz dan bukan karena kekhususan sebab? Baik, sebab turun ayat ini wa ma 'alal muhsinina min sabil, ini lafaznya khusus untuk siapa? Orang yang tadi tidak bisa ikut perang Tabuk, itu kekhususan sebabnya. Tapi ini lafaznya berlaku umum, artinya bukan hanya kejadian di perang Tabuk. Di setiap persoalan kita itu bisa dimasukkan dalam kaidah ini. Ini bisa dicatat kaidah fikihnya. Al-ibratu, ini bisa dipakai dalam kehidupan kita. Al-ibratu pakai ayat. Al-ibratu bi'umumnya. Al-ibratu bi'umumil lafaz. Al-ibratu bi'umumil lafaz. Lafaz ya, lafaz ya. Al-ibratu bi'umumil lafaz. La bi khususis sabab. La bi khususis sabab. La bi khususi as-sabab. Coba diulangi. Al-ibratu bi umumil lafaz. Bukan pakai alif lam ya. Bi umumi, jangan bil. Bi umum. Bukan bil. Itu al-ibratu bi umumil lafaz. La bi khususis sabab. Jadi ini tadi ayat turunnya khusus untuk perang Tabuk. Tapi ini maknanya umum. Maksudnya apa? Bukan hanya dipakai ini untuk orang-orang yang di Tabuk saja. Oh tidak, ini berlaku untuk kehidupan kita juga sehari-hari. Ya. Jadi ketika Nabi bersabda kepada para sahabat, apakah saya tanya sabda Nabi kepada sahabat ini secara apa namanya? Khusus. Misalnya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Apa artinya? Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya salat. Dan ini lafaznya khusus kepada
sahabat. Tapi apakah khusus untuk sahabat saja? Tidak, berlaku umum kepada umat Nabi. Paham maksudnya ya? Nah ini kaidahnya ini al-ibratu bi umumil lafaz. Dia mengatakan ini kan untuk sahabat atau tidak? Bukan hanya kekhususan lafaznya di depan Nabi, tapi ini berlaku untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering diutarakan dalam kaidah ilmu tafsir, hal ini dimaksudkan peluasan cakupan kaidah Al-Quran ini yang terdapat pada firman Allah. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyarankan orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah 91. Ini menunjukkan bahwa asal hukumnya yaitu seorang muslim terbebas dari mendapatkan beban apa saja selain beban syariat. Keumuman ayat ini juga menunjukkan bahwa seseorang terbebas mendapatkan beban apa saja dari orang lain kecuali melalui mekanisme atau alat penetapan terpercaya yang bersumber dari syariat. Baik, barakallahu fiik. Kalau kita mau lihat ini contoh-contohnya misalnya dalam fikih disebutkan fikih muamalah, jika ada seorang yang menitipkan barang dalam bahasa fikih itu wadiah, ya. Di bank juga itu, ya, kalau di bank syariah kan pernah dengar kata wadiah. Wadiah itu barang titipan. Titip misalnya motor titip ya. Jangan sampai motor saya mau pergi ke Makassar, sahabat, ini motor saya titip. Kemudian yang dititipkan itu dia sudah jaga baik-baik. Dia sudah pagarnya sudah dia gembok, kemudian sudah dipasang CCTV dan sebagainya. Ya. Kemudian qadarullah dijebol maling. Dijebol apa? Maling, dijebol pencuri. Maka ketika diambil itu, maka dalam fikih disebutkan ini yang dititipkan dia tidak wajib untuk mengganti rugi. Kenapa? Dia sudah menjaganya dengan baik. Dia sudah menjaganya dengan maksimal. Tetapi kalau barang dititipi itu dia tidak jaga dengan baik, dalam artian dia teredor atau lalai, maka pada saat itu dia wajib untuk ganti rugi. Ini bagaimana? Motornya sudah masuk ke dalam pagar, saya sudah kunci pagar, saya sudah tidak ada beling-beling di pagar itu. Ya, ada beling-beling di pagar ya. Sudah, kemudian dia tahu-tahu qadarullah dicuri sama orang. Maka ini dikatakan ini teledor atau bukan ini katanya. Itu teledor. Ya. Mau bagaimana kalau diteledor? Mau dikasih masuk motor di kamarnya? Berarti teledor itu setelah tidak ada masuk motor di kamar, bagaimana? Motor itu di luar, sudah dipagar, sudah digembok, kemudian qadarullah. Maka dalam fikih disebutkan bahwa ini tidak wajib untuk mengganti rugi karena dia sudah berusaha. Mana kaitannya dengan kaidah ini? Apa hubungannya dengan kaidah ma'adal muhsinina min sabil? Apa itu ma'adal muhsinina min sabil? Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Apa berbuat baik ini orang yang dititipi? Ini sudah jaga, dia sudah berusaha, dia sudah gembok. Ini berbuat baik atau tidak? Berbuat baik. Kemudian tahu hasilnya kurang maksimal. Apa hasilnya? Ya, sudah banyak. Maka tidak ada celah baginya. Tidak ada celah. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak kita mau ujian, dia sudah belajar, dia berusaha. Tahu-tahu dia maunya ranking, ternyata dia tidak ranking. Dia ranking, ya. Dia ranking 5 dari 5 siswa. Berbelakang ya. Nah, ini tidak ada celah, jangan katakan kamu Dina, ya. Buntu punya jangan begitu ya. Tapi ini adalah dia sudah berusaha, ya. Tampil anak kita sudah berusaha latihan, tahu-tahu di atas mimbar gemetaran. Oh jangan dicela. Kita saya bilang masya Allah, barakallahu fiik 2 jempol. Begitu, ya. Jadi jangan dicela. Dia sudah berusaha. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada sudah orang yang berbuat baik, kemudian hasilnya tidak maksimal, jangan dicela. Sampai istri juga. Nah ini contohnya istri masak, kemudian dihidangkan, masya Allah. Mamu itu. Waduh, ya, jangan dicela. Tidak boleh dicela. Kata Allah katakan apa? Ma'alal muhsinina min sabil. Coba lagi. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang yang sudah berbuat baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang berbuat salah, apa yang kita lakukan?
dikasih masukan. Jangan celah. Beda itu. Jadi kalau ada kesalahan di depan mata kita, yang benar adalah kasih masukan, yang salah adalah mencela. Kita bilang, bagus kayaknya beda kalau ini ya kurang matang ini pun lagi dimasak ya. Kemudian ini mungkin terlalu manis ya. Kita sampaikan begitu. Ya. Kalau bisa jangan salahkan istri, salahkan makanannya. Makan berasnya kurang matang. Oh ini kok triknya salah ini. Oh berasnya ini pupuknya ini tidak bagus ini yang salah itu berasnya ini bukan kamu bukan. Sambal ini misalnya kurang pedas. Oh ini cabenya ini siapa nih? Jadi bagi beli cabai ini yang bukan cabai yang salah ini. Bagaimana caranya itu perempuan tidak salah. Jadi jangan salahkan makanannya gitu. Ya, kecapnya misalnya, oh ini kecapnya kurang manis ini batunya kayaknya batu batu ini. Ya, jadi coba kalau memberikan masukan itu coba jangan ke istri. Ya, istri itu tidak bersalah. Perempuan itu tidak bersalah. Salahkan makanannya. Salahkan makanannya. Belasnya kurang matang itu karena pabriknya. Apakah karena pupuknya itu salah? Ya? Jangan celah perempuan ya. Yang misalnya ayamnya hangus bisa salahkan minyaknya. Oh ini mungkin kepala sawitnya. Kepala sawit, kelapa sawitnya. Kelapa sawit ini kurang bagus ini produksinya. Bukan kamu salah deh, ini yang salah ini minyaknya ya. Ma'al muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah taala para jemaah sekalian kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih luar biasa kaidah ini dan kita sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Intinya kalau ada yang sudah berbuat baik kemudian hasilnya kurang maksimal, maka jangan dicelah. Yang ada adalah berikan masukan yang baik dan jangan dicelah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.